Perkenalkan, nama saya Charles Sarsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia akan menjelaskan mengenai pelaksanaan bisnis jasa konstruksi dengan mata kuliah Kewirausahaan Bisnis Jasa Konstruksi. Konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, budaya, mempunyai peran penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan. Mengingat pentingnya peran jasa konstruksi tersebut, terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, serta menyeluruh. Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, maka pada 7 Mei 1999 telah diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan berlaku efektif 1 tahun kemudian. Dan untuk peraturan pelaksanaannya kemudian telah ditindaklanjuti dengan ditertibkannya 3 peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat dalam jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Pengertian konstruksi itu sendiri yaitu konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan. Ruang lingkup pengaturan. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Asas-asas konstruksi itu asas kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas kemandirian, dan asas keterbukaan, asas kemitraan, asas keamanan dan keselamatan. Tujuan pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi. Kondisi jasa konstruksi nasional pada dekade yang lalu, usaha jasa konstruksi telah mengalami peningkatan kuantitatif di berbagai tingkatan. Namun peningkatan kuantitatif tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitatif dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketetapan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Dengan tingkat kualitatif dan kinerja tersebut, maka umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab, antara lain belum diarahkannya persyaratan usaha serta keahlian, keterampilan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional. Masih rendahnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut, kepatuhan para pihak dalam pemenuhan kewajibannya, serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana direncanakan. Serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi yang mampu mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Kondisi jasa konstruksi sebagaimana diuraikan disebabkan oleh faktor yaitu internal, masih adanya kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, pemodalan, keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil, belum adanya secara utuh dan kokoh struktur usaha jasa konstruksi yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang strategis antara penyedia
jasa dalam klasifikasi atau kualifikasi. Faktor eksternal masih adanya kekurangan setaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia. Belum mantapnya dukungan berbagai sektor, belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional. Iklim usaha yang kondusif dapat meningkatkan kemampuan jasa konstruksi. Dalam peningkatan kemampuan usaha konstruksi nasional diperlukan iklim usaha yang kondusif. Terbentuknya keperantaraan usaha meliputi persyaratan usaha, yang klasifikasi dan kualifikasi, terus kedua standar klasifikasi dan kualifikasi perusahaan, keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi. Lalu tanggung jawab profesional, yakni penegasan atau tanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Yang keempat, terwujudnya perlindungan bagi kerja konstruksi meliputi kesehatan dan keselamatan kerja. Kelima, terselenggaranya proses peningkatan yang terbuka dan adil. 6. Pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antara pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka. Dukungan pengembangan usaha meliputi tersedianya pemodalan, terpenuhi ketentuan tentang jaminan, berfungsi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi, berkembangnya partisipasi masyarakat, terselenggaranya pengaturan pemberdayaan dan pengawasan, perlunya masyarakat jasa konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi. Cakupan pekerja di konstruksi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99, perencanaan atau pelaksanaan pengawasan mencakup pekerjaan arsitektural, pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan tata lingkungan, yang mencakup pengelolaan bentuk dan masa bangunan berfungsi serta persyaratan diperlukan setiap pekerjaan konstruksi. Lalu sipil, pembangunan pelabuhan, bandara, udara, kereta api, dan lain-lain. Mekanikal dan elektrikal, pekerjaan pemasangan produk rekayasa industri. Lalu mekanikal, yaitu pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi, turbin, bangunan, pekerjaan pemasangan pipa air, minyak, dan gas. Lalu elektrikal, jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan telekomunikasi beserta kelengkapannya. Lalu tata lingkungan, pengelolaan dan penataan agar bangunan maupun lingkungan. Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 98, yaitu pelaksanaan konstruksi yang bercirikan risiko kecil, teknologi sederhana, dan biaya kecil. Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pembatasan jenis pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil melibatkan usaha orang perseorangan atau usaha kecil. Sementara itu, untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko besar atau yang berteknologi tinggi, biayanya harus besar, dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas PT atau badan usaha yang dipersamakan. Bentuk badan usaha nasional dapat berupa hukum seperti perseroan terbatas, PT, koperasi, ataupun badan-badan hukum seperti CV atau firma. Sedangkan badan usaha asing adalah usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili negara asing, memiliki perwakilan di Indonesia, dipersamakan dengan badan hukum perseroan terbatas PT. Persyaratan usaha jasa konstruksi itu badan usaha dipersyaratkan memenuhi perizinan usaha di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi. Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan. Dan kualifikasi usaha
jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub pekerjaan. Orang perseorangan. Mengenai persyaratan bagi orang perseorangan yang bekerja di bidang jasa konstruksi, maka dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 sebagai berikut. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. Pelaksanaan konstruksi perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi atas pelaksanaan konstruksi yang bekerja di bidang usaha. Itu di sini usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas tertentu dalam bidang usaha pelaksana harus memiliki sertifikat keahlian. Dan tenaga kerja keteknikan yang bekerja pada pelaksanaan konstruksi. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja harus memiliki keterampilan kerja dan keahlian kerja. Tanggung jawab profesi. Segala kasus kegagalan pekerjaan konstruksi maupun terhadap kasus kegagalan bangunan, tanggung jawab profesional tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual menjalankan profesi dengan mengutamakan kepentingan umum. Kita masuk bab 3, peningkatan pekerjaan konstruksi. Para pihak di sini yaitu seperti yang memiliki badan usaha yaitu PT, perseroan terbatas, koperasi ataupun badan hukum seperti CV, firma. Lalu ketentuan pengikatan, prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau penyelenggaraan terbatas. Namun dalam keadaan tertentu penetapan persediaan jasa tersebut dapat dilakukan dengan pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Prinsip persaingan sehat mengandung pengertian antara lain diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa, terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan, adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan, keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat disebut di atas dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak. Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya. Sementara itu, pengertian keadaan tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam pemilihan umum dan menunjukkan langsung adalah penanganan darurat, pekerjaan yang kompleks, pekerjaan yang perlu dirahasiakan, pekerjaan yang berskala kecil. Lalu kewajiban dan hak para pihak yaitu ini mencakup pengguna jasa dan dalam mengikat pencakup pengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman, menertibkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa memuat ketentuan secara lengkap, jelas, dan benar, mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi masukan penawaran, memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang termasuk pengadaan peninjauan lapangan, memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa, menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan, mengembalikan jaminan bagi penyedia jasa yang kalah, menunjukkan bukti kemampuan membayar, menindaklanjuti penetapan tertulis tersebut dengan suatu kontrak kerja konstruksi yang menjamin terpenuhnya hak dan kewajiban para pihak, mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk menyiapkan pelelangan, memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan. Hal pengguna jasa
dalam pengikatan yaitu memungut biaya seadanya, biaya pengadaan dokumen pelelangan umum dan penyelenggaraan terbatas, mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya, menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif, menyusun dokumen penawaran yang muat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil, dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan berdasarkan prinsip kalian dan disampaikan kepada pengguna jasa, menyerahkan jaminan penawaran, menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan. Hak penyedia jasa pengikatan, memperoleh penjelasan pekerjaan, melakukan peninjauan, mengajukan sanggahan, menarik jaminan, mendapatkan ganti rugi. Kontrak kerja berdasarkan nomor 18 tahun 99, kontrak kerja konstruksi K3 adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi. Kontrak kerja pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang masing-masing untuk pekerjaan pelaksanaan dan untuk pekerjaan pengawasan. Khusus untuk pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja harus untuk kedua tahapan pekerjaan konstruksi tersebut dapat dituangkan dalam satu kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi dibedakan menjadi bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan, dan cara hasil pekerjaan. Berdasarkan imbalan, lamsam, harga satuan, biaya tambah imbalan jasa, gabungan, lamsam, dan harga satuan. Lalu aliansi. Kontrak kerja berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, tahun tunggal, tahun jamak. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan terdiri dari sesuai kemajuan pekerjaan secara berkala. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai para pihak yang memuat secara jelas identitas, rumusan pekerjaan, masa pertanggungjawaban dan pemeliharaan, tenaga ahli, hak dan kewajiban, cara pembayaran, cedera janji. Lalu kita masuk bab 4, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kegiatan penyelenggaraan konstruksi, masing-masing tahap penyelenggaraan konstruksi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan pekerjaan, penyiapan pengerjaan, dan pengakhiran. Ketentuan pekerjaan konstruksi yaitu keteknikan, keamanan dan keselamatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan tata lingkungan. Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan konstruksi yaitu dalam penyiapan penggunaan jasa, antara lain menyiapkan dokumen lapangan dan membayar uang muka atas penyerahan jaminan. Penyedia jasa menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan, memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa, mengusulkan calon sub penyedia jasa dan pemasok. Dalam kegiatan pekerjaan, penanggung jawab antara lain memenuhi tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja dan penanggung jawab semua risiko. Penyedia jasa mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua materi. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa memenuhi tanggung jawab sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan serta menyelesaikan dengan baik. Sub penyedia jasa. Pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahap pekerjaan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut. Sub penyedia jasa harus juga memenuhi ketentuan mengenai perizinan usaha. Pengikutan serta sub penyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak.
Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan subpenyedia jasa harus mendapatkan persetujuan penggunaan jasa. Pengikut sertaan subpenyedia jasa bertujuan untuk memberikan peluang bagi subpenyedia. Penyedia jasa wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Subpenyedia jasa wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia. Kegagalan pekerjaan konstruksi. Kegagalan pekerjaan konstruksi yang merupakan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan kerja konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi, baik sebagian maupun keseluruhan akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Penyedia jasa wajib mengganti dan memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atau dia sendiri. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindak tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian atau gangguan terhadap keselamatan umum. Menghentikan sementara, meneruskan pekerjaan, menggantikan sebagian pekerjaan. Kegagalan bangunan diatur dalam Pasal 1 nomor 18 tahun 99, kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi dengan baik. Lalu, tidak berfungsi bangunan tersebut adalah baik dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan. Pengguna jasa penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Bentuk penanggung-jawaban tersebut berupa administratif, sanksi profesi, maupun pengenaan ganti rugi. Jangka waktu paling lama 10 tahun. Peningkatan penilaian kegagalan bangunan, penilai ahli harus dibentuk dalam waktu paling lama 1 tahun. Penilai ahli adalah ahli di bidang konstruksi. Penilai ahli terdiri dari perseorangan atau kelompok. Penilaian ahli harus memiliki sertifikat dan terdaftar. Kewajiban dan tanggung jawab penyedia jasa. Pertanggungjawaban selama 10 tahun, kewajiban dan penanggung jawab jasa. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa, termasuk kesalahan dalam pengelolaan. Apabila hal tersebut menimbulkan kerugian baik pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan ganti rugi. Ganti rugi bangunan dengan ketentuan, persyaratan, dan jangka waktu nilai pertanggungjawabkan ditetapkan dasar kesepakatan. Premi dibayar oleh masing-masing pihak. Memasukkan premi tersebut di atas, maka risiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Gugatan masyarakat. Mengajukan ke pengadilan orang perseorangan, kelompok orang dengan pemberi kuasa, kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. Gugatan tersebut berupa tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, tuntutan lain. Larangan persengkokolan. Berdasarkan pasal 55 nomor 29 tahun 2000, pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang bersekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam penyelenggaraan umum, menaikkan nilai pekerjaan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau keuangan negara. Mungkin itu yang bisa saya dapat jelaskan mengenai materi bisnis jasa dan konstruksi, dan terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan kesan mengenai perkuliahan di UNPI, itu sangat baik untuk mahasiswa yang sambil bekerja karena bisa membagi waktunya dan mengefisiensikan waktunya bekerja dengan berkuliah sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.